Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah yu'alli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil'afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sampai pada pesan penting, catatan penting di akhir kitab. Artinya seluruh yang kita bahas semua sudah selesai. InsyaAllah nanti ada kesempatan kita ulang kembali. Maka ini ada catatan penting dari musannif. Maka ketika kita telah mengetahui bahwa sesungguhnya pedoman atau akidah yang menjadi kewajiban untuk kita ketahui yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang berkaitan dengan haknya para rasul alaihimus salatu wassalam. Itu semua akidah itu, semua pedoman tersebut, semua i'tiqad tersebut
terkumpul, terkandung, tersimpan di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi akidahnya orang Islam itu semuanya termuat di dalam kalimat syahadat. Makanya kalau kamu mengucapkan zikir kalimat syahadat, semestinya hati kamu menghadirkan akidah itu, hingga kamu nggak perlu menghafalkan secara khusus. Oh, ngapalin akidah khusus nggak usah. Kenapa? Karena semuanya terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kalau kamu sudah memahaminya, dengan mengucapkan kalimat tersebut, hati kamu akan sampai pada mengingat akidah yang terkandung di dalamnya. Kalau kamu nggak tahu gimana? Kalau kamu nggak tahu gimana? Maka kalau kamu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak ada isinya. Zikir yang kamu ucapkan tidak punya kandungan apapun. Zikir yang kita ucapkan hanya sebatas membasahi lidah kita, tapi nggak membuat hati kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya kita sebagai orang mukallaf, orang yang dikenai beban kewajiban oleh Allah, itu namanya mukallaf. Kalau mu'alaf itu orang yang baru terkena beban. Kalau mukallaf itu orang yang telah memenuhi syarat untuk dia mendapatkan beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua sebagai seorang mukallaf wajib mengetahui seluruh akidah yang tersimpan di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib. Kita diwajibkan untuk mengetahui kandungannya. Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah Allah langsung. Perintahnya bukan faqra. Perintahnya bukan fafham. Perintahnya bukan fandur. Perintahnya bukan untuk hanya membaca, bukan hanya untuk memahami, bukan hanya menghafalkan, bukan. Tapi perintahnya fa'lam, kamu mengetahuinya. Coba pindah sana, pindah. Duduknya pindah sana. Jadi dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran hingga dalam hadisnya Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi manusia hingga anta syahada an la ilaha illallah yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintah oleh Allah untuk mendatangi semua manusia, mengajak mereka hingga mereka mau bersyahadat kepada Allah dan menyaksikan aku adalah utusannya Allah. Ini Rasul. Hingga mereka mau mengerjakan ibadah, mau mengerjakan aktivitas. Akhir hadis itu mengatakan fahisabuhu indallah.
Maka ketika mereka telah bersyahadat, mereka selamat dariku. Artinya ketika sudah lisannya mengucapkan syahadat, mereka selamat dariku. Tapi kata Nabi, dan perhitungan nanti keselamatannya di akhirat itu urusannya Allah. Artinya kalau kamu bersyahadat dan syahadat kamu nggak sampai ke hati, nggak ada orang yang tahu. Kata Nabi, tapi kamu dihitung orang Islam. Di dunia kita hanya mendengarkan ucapan syahadat kamu. Kalau kamu sudah syahadat, selesai urusan kamu dengan saya. Artinya saya tidak diperintah lagi untuk mengajak lebih jauh. Adapun urusan hati kamu, mengetahui atau tidak apa yang kamu ucapkan, itu urusan kamu. Dan itu membawa kamu nanti berkaitan sama keselamatan kamu di akhirat. Dan urusan itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari hadis ini diketahui bahwa ada dua kelompok orang yang bersyahadat. Ada yang syahadatnya sampai ke hatinya hingga dia paham makna-maknanya yang membuat dia selamat di dunia dan di akhirat. Ada syahadat yang hanya diucapkan saja, sementara hatinya tidak menyimpan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyimpan pengetahuan tentang para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalau kita itu biasa menjadi ahli zikir, orang zikir itu mengucapkannya dengan lisan, dan dia tidak diberi pahala dari zikirnya kecuali hatinya mengingat Allah. Beda sama baca Quran. Baca Quran cukup kamu baca dengan lisan kamu yang fasih, kamu tahu ilmunya tajwid, walaupun nggak ngerti maknanya, kamu dapat pahala dari Allah. Beda sama zikir. Kalau zikir nggak cuma disuruh mengucapkan, tapi disuruh mengerti maknanya. Makanya saya suka aneh ada orang zikir sambil nonton TV. Kira-kira bisa ingat apa itu kira-kira? Mulut kemana, hatinya kemana? Ya kan daripada iseng iseng. Ya Allah, ya nggak apa-apalah buat latihan zikir namanya. Artinya membiasakan lidahnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat tasbih, kalimat takbir, dibiasakan. Harapannya apa? Harapannya nanti sedikit demi sedikit kalau lisannya sudah terbiasa, tinggal hatinya diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah tahu bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk mengetahui yang tersimpan, yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka apabila seseorang itu meninggalkan mengetahui makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, meninggalkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ulama berbeda pendapat tentang status dirinya. Kalau ada orang yang nggak tahu akidah, status dirinya bagaimana? Status keislamannya bagaimana? Ulama berselisih. Yang paling ketat mengatakan yang nggak tahu akidah, yang nggak tahu sifat-sifat Allah, hukumnya kafir. Karena mengetahui sifat Allah bagian dari kewajiban pokok dalam agama. Yang kedua mengatakan yang nggak mengetahui sifat-sifat Allah, nggak mengetahui kandungan La ilaha illallah, hukumnya dosa besar. Karena menganggap kewajiban mengenal Allah masuk dalam wajib furu'. Maka ada dua pendapatnya ulama. Tinggal kita mau milih, mau jadi kelompok yang dianggap dosa besar karena nggak tahu, atau masuk kelompok kafir. Artinya nggak selamat nanti di akhirat. Di dunia mah kita terhitung orang Islam.
Di dunia terhitung orang mukmin, di dunia terhitung orang-orang yang ikhwan, tapi di akhirat nanti akan dipisahkan oleh Allah. Mana ashabul yamin, mana ashabus shimal, mana kelompok kanan, mana kelompok kiri, mana kelompok orang yang selamat, mana kelompok orang yang enggak selamat. Jadi ini bukan sekedar ngaji untuk didengarkan sebenarnya. Kamu dituntut memahami ini, dituntut tahu ini. Kalau kamu nggak tahu, kamu mendapatkan dosa besar. Beda sama kamu dongeng ngaji, dengerin hadis, dengerin tafsir, itu sambil ngantuk, nggak paham juga yes man aja. Kenapa? Nggak ada kewajiban kamu untuk tahu itu. Fardu kifayah hukumnya. Ini fardu ain hukumnya. Tiap-tiap orang Islam harus mengemban hatinya keyakinan tentang hak-haknya Allah dan hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sampai kamu nggak ngerti ini, maka kamu sendiri yang menanggung akibatnya, kamu yang menanggung bebannya. Kenapa? Karena kewajiban ini diwajibkan sendiri-sendiri. Beda sama kewajiban memandikan mayat, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang paham, udah selesai. Yang lain gugur kewajibannya. Tapi ini enggak begitu. Kamu dituntut masing-masing memahami apa yang menjadi akidah umat Islam, apa akidah saya, dan saya harus tahu itu yang berkaitan tentang hak-hak Allah dan hak-haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kalau kamu sudah tahu itu, maka menjadi sebuah kewajiban bagi orang-orang mukallaf, bagi orang Islam, bagi anak-anaknya orang Islam, untuk segera menjadi orang yang mengetahui hak-haknya Allah, untuk segera menjadi orang yang mengetahui hak-haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kamu jangan tunda lagi, karena kamu sudah tahu ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Dan mengetahui itu sampai paham dan memahami pula dalil-dalilnya. Ini perintahnya begitu. Perintahnya diperintah kamu disuruh tahu, dan disuruh tahunya sampai kamu ngerti apa bukti dari tiap-tiap sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul. Andai kamu seumur hidup kamu hanya mengerjakan kewajiban ini saja, kamu selamat di akhirat, masuk surga yang selama-lamanya, terbebas dari neraka yang selama-lamanya. Andai kamu hanya ngerjain perintah ini saja, ini ngerti akidah, ngerti haknya Allah, ngerti haknya Rasulullah, terus nggak punya amal yang lain, kamu mati, kamu selamat di akhirat. Kenapa? Ini kewajiban pokok tiap orang Islam. Tapi kamu kok nggak sempet ngerti ini? Kamu udah sholat, udah ibadah, udah haji, nggak ngerti ini, mati, kamu nggak selamat di akhirat. Coba. Kenapa? Karena ini kewajiban pokok, bukan kewajiban yang sambil lalu, bukan yang boleh kamu lalui sambil jalan, bukan. Ini kewajiban pokoknya orang Islam. Berpedoman hatinya mengenali hak-haknya Allah dan mengenali hak-haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya penting kita ngaji ini. Kita sampai pada penghujung taklim, atau ini akhir dari pengajian kita. Kita akan tunjukkan, kita akan sampaikan apa sih yang seharusnya kita kaji di dalam ilmu tauhid. Maka dikatakan di sini, seorang mukallaf atau orang Islam itu wajib mengetahui semua hak-haknya Allah dan mengetahui hak-haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita udah kaji itu, ya, dari mulai mengenal sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, ya, mukhalafah, sampai kepada wahdaniyah, qudrat, iradat, sampai kepada sifat qadiron, muridan, sampai mutakal liman,
Selesai hak-haknya Allah yang ada 41, ditambah lagi hak-haknya para Rasul. Wajibnya Rasul sidik, tablik, amanah, fatonah, mustahilnya Rasul, dan yang jaiz bagi Rasul. Maka jumlahnya semuanya ada 64. Udah kita pelajarin satu per satu beserta dalil-dalilnya. Apa dalilnya Allah wujud? Apa dalilnya Allah qidam? Apa dalilnya Allah baqa? Apa dalilnya Allah mukhalafah? Maka semua itu secara mudah didalili, cukup pakai satu dalil. Sifat Allah yang 20, kalau kita kerepotan cukup pakai satu dalil jumlah namanya, yaitu wujudnya alam semesta, barunya alam semesta, menunjukkan pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan pasti punya sifat-sifat yang 50 ini. Cukup pakai satu dalil, yaitu wujudnya alam semesta. Kalau kamu pengen tahu dalil yang terperinci lagi, wujud dalilnya apa, qidam apa, terpisah-pisah, itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Cukup satu daerah, satu kiai memahaminya, gugur semua kewajiban yang lain. Tapi untuk pribadi kita punya kewajiban mengerti sifat-sifat Allah beserta dalilnya secara ijmal. Apa itu ijmal? Mengetahuinya secara garis besar, secara global. Apa dalilnya? Semua hak-hak Allah, semua sifat-sifat Allah, dalilnya wujudnya alam semesta. Maka kamu harus ngaji, gimana sih wujudnya Allah, hak-haknya Allah itu didalili dengan wujudnya alam semesta, dengan barunya alam semesta. Maka kamu harus ngaji itu. InsyaAllah nanti kalau ada kesempatan kita akan ulang dari permulaan kembali. Ini kewajiban pertama, yaitu mengenali sifat-sifat Allah dan mengenali sifat-sifat para Rasul. Setelah kita tahu sifat-sifat itu, kalau anak-anak kita dulu biasanya ngapain? Ngapalin doang, wujud, qidam, baqa, tapi nggak ngerti wujud itu sifat yang apa, baqa sifat yang apa, qidam sifat yang apa, nggak ngerti. Yang penting apal. Itu aja udah lumayan. Kenapa? Namanya sudah punya dasar akidah, sudah hafal akidah umat Islam. Tinggal setelah dia gede, dia mencari pemahaman apa maksud dari semua akidah-akidah tersebut. Bukan hanya ngapalin sampai tua, ngapalin doang. Itu bukan untuk diapalkan, bukan. Tapi untuk dipahami dan dipedomani. Perintahnya fa'lam annahu la ilaha. Perintahnya itu bukan hafalkan, bukan. Tapi kenapa kita kok suruh ngapalin? Lebih mudah kecilnya diapalin dulu, baru nanti gedenya untuk memahami lebih mudah. Kalau apal aja belum, diajak ngomong nanti muter-muter malah. Ngomong apa sini Habib. Tapi kalau sudah apal, mending ada jalan yang lebih mudah untuk dilanjutkan pemahamannya. Lah kita yang udah gede, setelah ini kita wajib memahami sifat-sifat Allah. Nah setelah paham sifat-sifat Allah, setelah paham dalil-dalilnya, apalagi yang diperintahkan oleh Allah, thariqah yang berikutnya adalah bagaimana caranya mengumpulkan semua kalimat yang kita kaji itu, semua sifat-sifat yang kita kaji, bagaimana caranya agar itu bisa terkumpul dan masuk dalam la ilaha illallah. Itu loh. Yang setelah kamu tahu tiap-tiap sifat beserta dalil-dalilnya, tinggal bagaimana caranya kamu merangkum semua itu masuk dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Kalau sudah bisa masukin semua masuk ke dalamnya, tersimpan ke dalamnya, gimana kalau sudah selesai, Bib? Tinggal mempraktekannya. Bagaimana membacanya sambil mengingat maknanya tersebut. Maka tugas kamu selesai. Tugas kita berarti ada berapa? 3. Yang pertama, memahami tiap-tiap sifat dengan dalilnya. Yang kedua, mengumpulkan tiap-tiap sifat itu agar masuk dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, mempraktekannya dengan memperbanyak zikir sambil mengingat makna yang terkandung di dalamnya. Setelah itu selesai tugas kita. Artinya kewajiban kamu untuk mempraktekkan itu berlangsung terus sampai kematian. Adapun ngajinya ya jangan sampai mati. Lah kapan prakteknya ngaji mulu sampai mati? Ya? Ngaji yang cepat, pahami yang cepat, baru kita praktekkan terus mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gambarannya begini, gambaran ini hanya gambaran biar kamu gampang. Kalau kamu mau jadi ahli, kamu disuruh jadi ahli la ilaha illallah, ahli zikir namanya, ahlillah, ahli la ilaha illallah. Untuk jadi ahli maka kamu harus ada cara yang dituntun untuk bisa sampai kepada seorang ahli. Gambarannya begini, ahli motor. Orang tahu motor sama ahli motor beda. Kalau cuma tahu motor, saya juga tahu ini Yamaha, ini Honda, ini. Tapi saya nggak ahli. Ketika ada yang rusak karburatornya, ada yang saya nggak paham dah tuh. Ada yang ahli. Lah, untuk jadi ahli motor, caranya gimana? Kalau kamu sekolah di sekolah permotoran nih, pertama gimana tugasnya? Kamu disuruh tahu dulu onderdil-onderdilnya motor. Belum disuruh yang lain, kamu disuruh meretelin motor. Oh ini namanya busi, oh ini rantai, oh ini spion, oh ini karburator, ini koil, oh ini aki. Satu persatu dari semua onderdilnya kamu disuruh tahu, menghafalkannya. Setelah kamu tahu, oh ini ada kunci 10, kunci 11, kalau mau buka ini pakainya kunci ini, semua lengkap. Kamu tahu semua itu, terus tugas keduanya apa? Mulai disuruh merakitnya. Coba sekarang dirakit. Ban di mana tempatnya, rantai di mana, busi di mana, mesin taruh di mana. Terus sampai selesai jadilah sebuah motor. Kalau kamu sudah bisa bongkar sesuatu, merangkainya lagi menjadi satu, maka kamu jadi ahli. Setelah motornya jadi, diapain? Ya dinaikin, mau dijual kayak, mau diapain kayak, mau dijadi. Ini motornya ya. Tinggal kita nikmati motornya. Tapi kamu sudah jadi ahli. Apa buktinya? Bisa membongkar motor dan tahu tiap-tiap satu persatu apa namanya onderdil motor, dan kamu bisa merangkainya menjadi satu hingga jadi sebuah motor. Maka sama dengan yang kita kaji dalam kalimat ini. Kamu pertama disuruh bongkar isinya la ilaha illallah. Apa isinya? Kita temukan isinya adalah akidah yang kita pelajari yang jumlahnya 64. Maka tugas pertama kamu disuruh mengerti tiap-tiap akidah itu. Wujud apa, qidam apa, baqo apa. Terus sampai 64 kamu paham. Kamu yang kedua disuruh merangkainya kembali menjadi satu hingga terbentuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana cara merangkainya? Gimana cara merangkainya kemarin? Lewat kalimat
Allah. Kalimat Allah, la ilaha illallah. Allah itu nama Tuhan. Nama siapa? Tuhan. Tuhan itu pengertiannya apa? Apa pengertiannya? Zat yang tidak butuh pada yang lain dan yang lain butuh pada dia, itu namanya Tuhan. Lah, zat yang seperti itu, zat yang tidak butuh sama yang lain dan yang lain butuh sama dia, zat yang seperti itu namanya Allah, Rahman, Rahim. Jadi Allah itu adalah zat, nama zat yang tidak butuh sama yang lain dan yang lain butuh sama dia. Itulah namanya zat Tuhan. Dari makna ketuhanan itulah kita akan memasukkan semua akidah ke dalamnya. Dia tidak butuh pada yang lain. Memasukkan apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafal hawadis, qiyamu binafsih, sama, basar, kalam, sami'an, basiran, mutakalliman. Segala sesuatu butuh kepada dia. Masuk sifat apa aja? Wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, qadiran, muridan, aliman, hayyan. Maka terangkailah akidah yang kita pelajari masuk ke dalam definisi ketuhanan. Jadi Tuhan itulah yang menyimpan makna akidah. Setelah kamu tahu di dalam makna Tuhan tersimpan akidah, maka makna Tuhan itu kita masukkan ke dalam la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maka Tuhan di situ maknanya apa? Tidak ada zat yang tidak butuh pada yang lain dan yang lain butuh kepada dia, itu hanya Allah. Dari situlah kamu memahami bahwa oh ternyata la ilaha illallah itu mengandung akidah-akidah yang kita pelajari. Setelah kamu paham la ilaha illallah mengandung akidah, maka sekarang tugas kamu apa? Tugas kamu selanjutnya adalah usahakan dalam memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai makna dan kalimat tersebut menyatu dengan darah daging kita. Artinya menyatu apa? Artinya menyatu dengan darah daging, bukan kayak Siti Jenar yang disobek darahnya nanti netes. Ada tulisan la ilaha illallah. Repot kalau kamu mau ngetes begitu kan repot. Saya mau ngetes, saya ini udah menyatu belum ya, terus kamu sobek gitu ya, nggak bisa begitu. Yang dimaksud menyatu dengan darah daging, darah itu maknanya gumpalan hati, daging maknanya lisan. Maka menyatu lisannya dengan hatinya. Kalau lisan kamu mengucapkan la ilaha illallah, otomatis hatinya connect menghadirkan maknanya. Kalau hati kamu ingat maknanya, ingat Allah, lisan kamu langsung connect menyebut nama Allah. Itu namanya mendarah daging. Makanya banyak orang yang kalau lagi melek mulutnya diem. Begitu dia tidur, mulutnya ramai, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha. Kenapa? Karena hatinya nggak terkontrol lagi ketika mengucapkan itu, sudah connect dengan lisannya, hingga lisannya otomatis mengucapkannya walaupun tanpa dia sadari. Itu namanya mendarah daging. Hatinya dengan lisannya senantiasa menyatu. Kalau kita kan enggak, mulut kemana, hati kemana. Saya mau tanya,
Kamu kalau sholat pas takbir Allahu Akbar yang diingat apa? Allah. Habis itu pasar. Habis pasar sekolahan. Habis sekolahan token listrik. Terus kreditan motor. Ini yang diingat apa itu? Hingga berarti tiap-tiap ucapan zikir kita tidak sampai mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya kita belum mendarah daging, belum memperbanyak, belum membiasakan diri mengingat kalimat-kalimat tersebut. Maka inilah tugas utama kita sebagai orang Islam, mengetahui tiap-tiap sifatnya Allah beserta dalil-dalilnya, mengetahui sifat-sifat para rasul beserta dalil-dalilnya. Yang kedua, bisa mengumpulkan kalimat itu semua masuk ke dalam la ilaha illallah. Yang ketiga, memperbanyak zikir kalimat tersebut. Maka orang yang sudah bisa membuat dirinya itu terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat zikir la ilaha illallah, mendarah daging, maka sepatutnya kita memperbanyak zikir agar bisa menyatu zahir dan batin kita. Maksudnya apabila lisan berzikir, usahakan hati ikut berzikir. Karena apabila bisa sampai demikian, maka tentu kita akan mendapatkan banyak kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Yang paling utama lagi apa? Kita akan bisa menerima pertolongan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pertolongan khusus? Ya keistimewaan, karomah, maunah akan kita peroleh dari Allah. Kenapa? Karena kita masuk ahlillah, kita masuk kekasihnya Allah, kita masuk wali-walinya Allah. Dalam hadis, siapa yang memusuhi waliku maka dia bermusuhan dengan aku, kata Allah. Maka orang yang masuk ahlillah, wali-walinya Allah, akan dapat banyak perlindungan dari Allah, mendapatkan karomah dari Allah. Cukup dengan zikir itu. Gak usah kamu zikir yang macam-macam, pingin mempan, gak mempan dibacok, pingin terbang, pingin bisa jalan di atas air. Ini aja, kalau kamu bisa, nanti bisa semua. Kenapa? Karena ahlillah, wali-walinya Allah itu diberi akan Allah keistimewaan, hingga kamu akan diberikan ilmu melipat bumi. Apa itu melipat bumi? Sekali langkah, bumi yang kamu tuju mendekat ke tempat kamu. Mau ke Mekah, sekali langkah sampai Mekah. Mau ke rumah mertua, sekali langkah, tapi ngirit, akhirnya kamu nggak pakai modal bisa itu mah. Nggak keluar duit, akhirnya nanti mau mudik ngajak rombongan merem. Wah, berat ya begitu. Ini banyak keistimewaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bisa sampai membawa dirinya menjadi ahlillah, menjadi orang-orang yang bisa berzikir, hatinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'rifat kepada Allah itu penting, itu fardhu ain, itu kewajiban pokok tiap-tiap orang Islam. Maka bagaimana bisa kita ibadah kepada Allah dengan benar tanpa kita mengenal kepada Allah? Bagaimana hati kita bisa terkait kepada Allah tanpa kita mengetahui ada hubungan apa sifat Allah dengan kita? Kalau kita nggak mengetahui ta'alluq, hubungan sifat Allah dengan kita, maka kita jadi orang yang rugi selama-lamanya. Kata ulama, orang yang bisa mengenali sifat-sifat Allah sampai bisa merangkumnya menjadi satu, masuk dalam zikir la ilaha illallah, itu sebahagia-bahagianya manusia. Maka kata ulama, kalau kamu sudah paham ini, sampai bisa tahu keadaan ini, maka harusnya kamu itu loncat-loncat kegirangan.
Kenapa? Karena nggak ada kebahagiaan yang melebihi kamu bahagia dengan memahami hak-haknya Allah dan hak-haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran mengatakan apa? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kamu bisa dua itu. Tidak punya kesusahan dan gak punya ketakutan. Masih punya kamu? Masih mau divaksin? Masih mau gak mau vaksin? Masih pakai masker? Masih gak mau pakai masker? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tahu ini. Allah berikan hatinya lapang, Allah berikan hatinya keindahan, kenikmatan, hingga gak punya rasa takut, gak pernah khawatir bagaimana nanti, bagaimana besok, bagaimana lusa, gak pernah. Yang dulu gak pernah dibingungkan, Allah yang berikan, maka Allah akan kasih jalan keluar. Kamu tahu sapi? Tahu? Sapi. Yang kamu potong gede banget di sini sapi, itu perutnya gedenya berapa meter? Sama perut kamu gede mana? Berapa banding berapa itu kira-kira? Perut kamu dibanding perut sapi, bandingannya seberapa? Perut kamu segini paling kan? Perut sapi? Tapi sapi nggak pernah ribut sama sapi yang lain urusan makanan. Padahal kebutuhan sapi untuk perutnya segini loh. Pernah sapi berantem? Pernah nggak? Urusan makan berantem pernah? Kenapa? Allah berikan ketenangan, kedamaian. Dia hanya minta pertolongan Allah, nggak pernah berantem sama yang lain. Lah kita nggak kenal Allah, hanya ngurusin perut yang segini, ribut sama kawan, kakak adik tusuk-tusukan, nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ngurus perut kamu yang segini, hidup kamu susah, penuh ketakutan, penuh keresahan, banyak musuhnya, berantem sono sini, karena kamu nggak kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pasti terjadi pada kamu. Tapi orang-orang yang kenal sifat Allah, dia akan diberikan Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang, hidupnya damai, nggak pernah punya musuh, nggak pernah. Kenapa? Kalau kamu ditanya bagaimana sih caranya kamu tidur, gimana caranya? Kalau kamu jawab pakai ilmu fikih, yang ngadep kiblat, pertama wudhu dulu, baca doa, badan ngadep kiblat, baru nanti sebelah kanan, baru nanti merem. Itu kalau cara fikih. Kalau cara tasawuf i'tiqad, caranya tidur, hilangkan semua dendam di hati kamu. Gak ada musuh di hati saya, semua Allah yang menciptakannya. Saya gak punya musuh, punyanya hanya kawan, punyanya teman. Sifat kasih sayang munculkan agar semua orang bisa masuk jadi orang Islam, jadi orang mukmin, berharap semua orang kenal kepada Allah. Itu cara tidurnya orang-orang ahli tauhid. Hingga nggak pernah hati dendam sama orang, nggak pernah punya musuh, nggak pernah ribut sama orang. Lo kamu wiridnya iya, zikirnya iya, wudunya iya, mau tidur, besok gua mau bunuh dia ini, besok gua samperin dia ini. Apa gunanya wiridnya, zikirnya? Mau tidur masih punya dendam, masih menganggap ada selain Allah yang bisa menciptakan. Kan berat. Ada lagi yang akhir hayatnya, ya diberikan sakit oleh Allah. Ketika dia sakit, dia harus minum obat. Ketika mau minum obat, diambil obatnya, karena tangannya gemeter jatuh, obatnya pecah. Di hatinya ngomong, gara-gara obatnya pecah, saya mati. Maka mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Matinya su'ul khatimah, matinya enggak masuk surganya Allah. Kenapa? Karena dia mati tidak mengimani takdirnya Allah.
Orang mukmin ketika gelasnya pecah, piringnya pecah, obatnya pecah, waktunya mati, ini takdirnya Allah. Bukan karena nggak minum obat, bukan karena yang lain. Memang sudah tulisan saya, waktu saya jam ini untuk mati karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mukmin begitu. Dan yang bisa begitu ya ngaji. Kamu nggak bisa hati kamu sampai ke sana kalau nggak sampai membuat hati kita bisa mendarah daging mengingat makna-makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita 3 tadi. Mengenali sifat-sifat Allah beserta dalilnya, kemudian mengumpulkannya hingga bisa masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, memperbanyak zikir tersebut hingga mendarah daging pada diri kita. Tugas kita itu. Jadi kita ngaji di sini udah berapa tahun? Ada 2 tahun. Lebih. Berapa tahun, Pak? Hah? Ngaji di sini sejak saya bujangan. Ya, loh iya, saya bujangan udah ngasih di sini ya. Sampai sekarang anak saya 5. Hah? Terus saya tanya, kamu sudah tahap yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Kalau belum ya kita ulang lagi berarti. Kalau sudah sampai tahap 3, kita ganti kitab nanti yang lainnya. Kenapa? Ini akidah yang paling pokok untuk kita kaji masalahnya. Karena nggak ada kepentingan yang lain yang jadi kewajiban kita yang akan ditanya pertama oleh Allah, man rabbuka. Bukan hanya nanya tentang namanya, kenal nggak kamu sama Allah? Apa yang jadi hak-haknya Allah? Kenapa? Karena itulah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengenal kepada namanya, kemudian tanpa mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akhir dari perjumpaan kita, akhir dari pembacaan kitab kita hari ini, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la rabba ghairu wa la ma'buda siwa, nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayaj'alana wa ahibbatana indal mauti natiqin bi kalimati syahadati alimina biha. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, semoga kami, jadikanlah kami ya Allah, aku, keluargaku, anak-anakku, orang-orang yang kucintai ya Allah, yang kami cintai semuanya ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengingat maknanya sekalian ketika menghadapi sakaratul maut, hingga kami bisa mati dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia, selamat di akhirat, kumpul bersama para aulia, para syuhada, para salihin, para nabi-nabinya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأضاء إشرافنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي
وآمن روعتي واغفر لوالدينا ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي ناضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه داد ضعزي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.